Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Jabbar. Nah, siang hari ini kita akan bincang-bincang mengenai realitas mahasiswa masa kini bersama narasumber-narasumber hebat yang sudah kami undang. Di samping kiri saya ada Ayunda Paika Amanda Rusdi. Di sampingnya ada Kakanda Balkir. Nah, mahasiswa masa kini hidup di era digital dan informasi yang sangat cepat. Mereka dihadapkan pada tekanan akademik yang tinggi, ekspektasi untuk mandiri secara finansial, serta tuntutan untuk mampu beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam isu-isu sosial, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan teknologi yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, mahasiswa saat ini juga memiliki berbagai pilihan karir yang lebih luas. Tetapi seringkali hal ini juga menimbulkan kebingungan dan kecemasan terhadap masa depan. Belum lagi masalah kesehatan mental yang kini semakin banyak diperhatikan oleh kalangan anak muda, termasuk mahasiswa. Pada talk show kita kali ini, kita akan mengulas berbagai aspek kehidupan mahasiswa saat ini, tantangan mereka, harapan, hingga bagaimana mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Bersama narasumber-narasumber yang berpengalaman dan perwakilan dari mahasiswa itu sendiri, kita akan mendengar langsung cerita, pengalaman, serta pandangan mereka. Nah, untuk Saudari Faika, bagaimana kualitas pembelajaran mahasiswa di kelas saat ini? Baik, berbicara tentang realitas mahasiswa masa kini, tentang kualitas pembelajaran di kelas. Nah, untuk kita lihat saat ini, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran itu sendiri. Ada 3 faktor yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu di mana dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua dari bagaimana cara penjelasan dosen kepada mahasiswa. Dan juga yang ketiga berpengaruh dalam faktor fasilitas yang ada. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang pertama, ketika mahasiswa tidak dapat atau tidak mempunyai niat yang baik dalam mengikuti proses pembelajaran, bisa dikatakan kualitas pembelajaran di kelas tidak dapat. Dan juga yang kedua, ketika para dosen atau dosen itu sendiri menjelaskan tetapi menggunakan misalnya bahasa yang lebih tinggi atau bahasa yang jauh dari mahasiswa itu sendiri, bisa kita katakan mahasiswa juga tidak dapat menangkap apa yang dijelaskan oleh dosennya sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga itu kita bisa lihat dari fasilitas yang ada dari kampus, di mana misalnya AC ada, tapi hanya sebagai pajangan misal. Nah, itu dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran mahasiswa di dalam kelas. Mungkin itu saja dari saya mengenai kualitas pembelajaran mahasiswa di kelas. Oke, untuk Kakanda Balkir, mengapa mahasiswa saat ini lebih aktif di organisasi dibanding belajar di dalam kelas? Mungkin pendapat saya soal pernyataan barusan, ya mungkin kalau untuk saya pribadi, mengapa lebih banyak mahasiswa yang aktif berorganisasi daripada di dalam kelas, ya karena untuk realitanya sekarang, ketika di dalam kelas itu dosen menjelaskan cuma beberapa menit, itu pun yang menjelaskan itu ya mahasiswa yang diberi tugas untuk presentasi di depan kelas. Lantas ilmu apa lagi yang mau didapatkan di dalam kelas kalau cuma hanya itu? Makanya mungkin untuk di organisasi, selain ilmu yang didapat juga dari perkembangan apa yang di dalam kelas, ya mungkin untuk tambah-tambah relasi sebagai sesama mahasiswa. Oke, mengenai organisasi tadi, apa pengaruh organisasi dalam proses pembelajaran mahasiswa di kelas? Untuk pengaruh organisasi dalam proses pembelajaran di kelas, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa lebih banyak
untuk pendapat saya pribadi, karena mungkin saya pribadi yang rasakan lebih banyak yang saya dapat di luar ilmu yang ada, pelajaran yang di luar kelas daripada di dalam kelas. Karena menurut saya kayak ilmu yang di dalam kelas itu hanya poin-poin intinya saja yang disampaikan, terus mungkin setelah keluar dari kelas ya mau diapain di ilmu yang begini, ya mending kita cari apa, kita jabarkan yang tadi, yang poin inti yang disampaikan sama dosen, ya mungkin begitu. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber hebat kita. Untuk mendengar lebih jauh dari narasumber yang sudah kita undang, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Apa lu? Spotify, bikin beda suasana. Download aplikasinya gratis. Baik, kembali lagi bersama saya Abdul Jabbar Yasir untuk lanjutkan talk show kita pada siang hari ini. Nah, untuk Ayunda Paika, karena FOMO nih, banyak mahasiswa saat ini memaksa keadaan keuangan mereka untuk mengimbangi keadaan circle mereka. Bagaimana tanggapan Ayunda Paika mengenai keadaan yang seperti itu? Oke, berbicara tentang FOMO ya. FOMO itu tidak bisa terlepas dari siapapun itu, salah satunya mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena keadaan ekonomi yang berbeda, bisa saja karena adanya kecocokan dalam suatu hal, misalnya para cewek-cewek nih ya kayak para cewek-cewek di mana misalnya ada yang sama nih soal OOTD-nya mereka. Nah, bisa mereka sering sama, makanya bisa kita bilang kalau mereka tuh satu circle. Nah, kebetulan dari realitas yang ada saat ini kita bisa lihat kalau di kampus kita juga itu sangat-sangat banyak jenis-jenis FOMO dari circle yang ada. Misalnya circle hedon yang saya lihat ya Kak ya. Ada misalnya 5 orang yang selalu barengan kemanapun itu. Ternyata salah satu diantaranya itu punya tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan keempat temannya. Tapi karena dipaksa FOMO, akhirnya dia memaksakan diri. Entah itu akan berujung di hal negatif atau apapun itu kita tidak tahu. Ada satu kejadian yang saya tahu di mana salah satu mahasiswa itu ceritanya seperti ini. Dia memiliki tingkat ekonomi yang rendah dibandingkan teman-teman lainnya. Tapi karena adanya FOMO, jadi dia memaksakan diri. Yang dimana dia berbohong kepada orang tuanya. Di situ dia bilang, "Mah, mau beli buku ini. Mah, mau beli ini untuk keperluan kuliah," katanya. Padahal hanya untuk FOMO-FOMOan bareng temannya mereka. Jadi yang ada mungkin untuk saat ini FOMO yang bisa kita tangkap itu lebih ke hal negatif. Sejauh ini belum bisa kita lihat adanya FOMO yang ke hal positif itu sendiri. Mungkin ada, tapi untuk di realitas mahasiswa saat ini masih sangat minim. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Untuk Ayunda Paika, bagaimana mahasiswa saat ini menanggapi peraturan yang dikeluarkan oleh kampus? Oke, menarik. Soal peraturan kampus yang dikeluarkan oleh pimpinan ataupun atasan mereka, sebagai mahasiswa yang melihat itu, saya merasa sedih untuk melihat itu. Kenapa? Karena bisa dibilang kita sebagai mahasiswa yang seharusnya dapat
bersikap kritis untuk menanggapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan, yang bisa saja peraturan yang dikeluarkan itu merugikan kami sendiri sebagai mahasiswa. Tapi realita yang ada, teman-teman mahasiswa yang mengetahui peraturan itu dikeluarkan hanya pelangak-longo, hanya sok ngebahas itu di perkopian, tapi tindakannya tidak ada. Misalkan mereka protes, ih kenapa ada peraturan yang seperti ini keluar, tapi pimpinan lakukan. Kenapa hanya mahasiswa yang dibatasi, sedangkan pimpinan tidak? Nah, maksud saya, sebagai mahasiswa ya, aktualisasikanlah apa yang kalian mau sebagai seorang mahasiswa itu sendiri. Kalau resah, ya sampaikan. Kalau mau, ya bilang gitu. Jangan cuman koar-koar di belakang panggung yang tidak ada artinya, yang bisa kita bilang kali nol, gitu ya. Jadi untuk realitas mahasiswa saat ini memang pada saat penanggapan peraturan yang ada dikeluarkan oleh pimpinan, saya rasa saya sangat sedih. Jadi besar harapan untuk teman-teman mahasiswa yang barangkali akan menonton talk show kita kali ini itu dapat menggeborkan jiwa-jiwa semangatnya kalian sebagai mahasiswa itu sendiri atas menanggapi peraturan-peraturan yang tidak sepakat dengan kalian dan juga soal undang-undang yang ada. Mungkin itu. Untuk Kakanda Balfir, mengapa mahasiswa saat ini, khususnya kaum yang diberi julukan junior, lebih mendengar atau takut dengan senior dibanding dengan teguran dosen? Mungkin yang bisa saya tanggapi soal itu, ya kita lihat mungkin dari realitasnya. Mungkin untuk dari cerita saya pribadi, ya saya bukan lebih takut sih, cuma kayak saya lebih mendengar kepada senior saya dibanding daripada dosen. Ya mungkin karena dari awal saya masuk di kampus, yang jemput saya di awal itu ya senior saya. Yang jemput saya di awal itu senior saya, terus diberi pelajaran lah soal ini, soal pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kampus, di dalam dunia perkuliahan. Jadi ya itu lagi, maksudnya kalau untuk saya setiap tempat menurutku itu ya mungkin sekolah, dan setiap orang itu adalah guru saya. Maksud saya dalam hal ini bukan bilang saya tidak mendengar dosen, cuma saya lebih contoh gini lah, ketika dalam pembelajaran ya kan tupoksinya kita belajar masuk di dalam kelas itu kayak untuk terima ilmu. Dimanapun kita itu untuk mau belajar ya pasti kita terima ilmu. Untuk aturan-aturan yang dikeluarkan yang di dalam kampus itu ya mungkin itu suatu bentuk penghalang bagi saya. Makanya saya lebih suka untuk mendengar senior saya dibanding dosen-dosen. Ya karena untuk saya dapatkan apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, saya butuh ilmu ini, saya butuh ilmu itu, saya butuh ini, saya butuh itu, ya lebih banyak saya dapat dari senior saya. Lebih banyak saya dapat dari situ, dan tidak ada kayak aturan-aturan yang membatasi bahwa misal kayak kalau kita mau masuk di kelas untuk belajar, kamu dilarang gondrong, kamu dilarang pakai begini apa semua. Kayak itu yang membuat saya kayak ya mungkin gitu. Oke. Itu tadi sesi bincang-bincang kita kali ini kepada dua narasumber. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut apa itu realitas mahasiswa masa kini, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa? Kita enggak? Cafe. Rooftop.
Cafe. Kos. My Coffee. Nescafe. Rasa ala cafe. Kembali lagi bersama saya Abdul Jabbar pada bincang-bincang kita kali ini. Untuk Kakanda Balpir, bagaimana mahasiswa baru menanggapi kultur shock yang ada di kampus? Ya mungkin kalau dari saya kembali ke pribadi masing-masing sih, bagaimana orang itu bisa beradaptasi sama dunia sekitarnya. Ya mungkin itu sebagai pembelajaran juga buat individu itu sendiri. Yang ternyata tidak selamanya kita harus bersama sama orang yang kita sayangi gitu di rumah. Mungkin sebagai contoh lain juga ya kultur shock yang ada di kampus ini, misal mungkin anak pondok yang masuk kampus ya, yang mungkin kalau di pondok itu laki-laki dan perempuan itu pisah, terus pas sudah masuk di kampus kayak ternyata gini kehidupan di kampus, ternyata perempuan dan laki-laki itu bisa tidak pisah-pisah lagi kayak di pondok kemarin. Ya kembali lagi sama individu mereka, bagaimana mereka bisa beradaptasi sama lingkungan yang ada. Oke. Kecanggihan teknologi membuat banyak perubahan mahasiswa. Yang dulunya masih sangat banyak mahasiswa yang ditemui membaca buku, sekarang sudah sangat minim. Sebagai seorang terpelajar, bagaimana Kakanda Balpir menanggapi perubahan saat ini? Nah ini mungkin ini masalah untuk kaum Gen Z sekarang, karena apa yang ada di sekarang itu sudah beda sama mungkin anak-anak milenial katanya. Yang sekarang itu apa-apa serba instan, mau bikin makalah ada ChatGPT, mau bikin apa situ, mau cari ini itu serba instan. Tidak mungkin kayak orang-orang dulu yang memang pengetahuannya, yang memang ilmu itu melekat di dalam kepalanya. Ya memang karena itu hasil perjuangannya sendiri. Kayak buku yang dia baca, tulisan yang dia tulis, kayak itu melekat di dalam kepalanya, melekat di dalam ingatannya. Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mau apa-apa itu serba instan, yang tinggal dikasih pertanyaan, ada Google, tinggal searching di Google. Jadi dia kayak mahasiswa sekarang itu ya mungkin menurut saya itu kayak bodoh amat. Ilmu itu mungkin menurutnya sekedar formalitas yang kalau mau cari ilmu tinggal Google, kalau mau cari ilmu tinggal googling apa semua situ, dapat tag share. Seperti itu. Oke. Kalau untuk Ayunda Faikal, karena kecanggihan teknologi yang ada pula membuat proses pembelajaran yang di kelas seringkali dialihkan ke online menggunakan aplikasi yang ada. Dan melihat kenyataan yang ada, mahasiswa seringkali mengabaikan atau tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh dosen karena adanya batasan yang tidak terpantau oleh dosen pengampu. Bagaimana tanggapan Ayunda Faika mengenai hal tersebut? Oke, dari seluruh pertanyaan mengenai teknologi itu sendiri, bisa saya bilang kalau ini pertanyaan yang paling menarik. Kenapa? Karena melihat realitas yang ada juga sekarang, sudah banyak dosen-dosen yang menggunakan proses pembelajaran itu dari yang offline tatap muka ke pengalihan ke online atau bisa kita bilang daring ya. Nah, di sini untuk saya pribadi, saya kurang sepakat untuk proses pembelajaran daring untuk tingkat mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa yang ada kemudian masuk dalam kelas mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen, itu seringkali mengabaikan pembelajaran yang disampaikan.
ada yang sibuk bermain game di belakang, ada yang sibuk mendengarkan musik juga di belakang, bahkan ada yang sampai tertidur dan lain sebagainya. Itu dalam proses tatap muka loh. Bagaimana dengan proses pembelajaran yang bisa kita katakan online, daring, ya kan? Apalagi untuk teman-teman sekarang itu sudah menggunakan kecanggihan yang ada. Kayak yang tadi disebutkan tentang AI. Nah, teman-teman itu sudah bisa loh selfie menggunakan foto yang mereka mau pakai untuk dijadikan sebagai latar belakang di aplikasi yang ada, seolah-olah mereka itu memperhatikan dosen. Padahal di balik itu mereka sudah tertidur, mereka pergi nongkrong, atau bahkan mereka duduk-duduk sana-sini. Jadi untuk saya, sangat-sangat disayangkan kalau pembelajaran online digunakan pada saat kebutuhan dosen ataupun mahasiswa itu sendiri tidak disatukan. Maksudnya, sebenarnya si dosen bisa mengajar di waktu itu, tetapi hanya karena malas, hanya karena ingin santai-santai di rumah mengajar, akhirnya dialihkan ke online atau daring itu sendiri. Saya harap untuk teman-teman mahasiswa yang menonton talk show kita hari ini itu dapat merealisasikan bahwasanya pembelajaran online itu sangat-sangat minus ya untuk apa yang bisa kita tangkap. Contoh halnya, teman-teman juga misalnya punya pacar, punya gebetan. Kalian lebih sukanya tuh bertemu dibandingkan via online, via chat. Akan beda feel-nya yang didapatkan. Nah, seperti itu juga untuk proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, saya harapkan untuk teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan kepada dosen kalau misalnya ada yang ingin mengalihkan ke pembelajaran online, itu dapat lebih kritis ke depannya, ya. Jangan cuma mau instan seperti yang disampaikan tadi sama Kakanda Balkir itu sendiri. Apa-apa semua serba instan, bahkan belajar pun inginnya serba instan. Itu sangat disayangkan sebagai seorang mahasiswa. Terlebih-lebih kita sudah melihat perubahan mahasiswa kemarin sama yang sekarang itu memang betul-betul drastis perubahannya. Yang dulunya pembaca buku, sekarang sudah apa-apa via ChatGPT, via Google. Jadi materi yang ada itu tidak tersimpan di otak, hanya sekilas copy paste, sudah begitu saja. Jadi apakah hanya pembelajaran saja yang bisa dibatasi karena zaman? Saya harap nalar kritis pun tetap berjalan. Mungkin itu saja. Baik, terakhir. Apa harapan dari kedua narasumber untuk mahasiswa saat ini? Sekaligus bisa memberikan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Ayunda Faika. Oke. Harapan saya sebagai mahasiswa itu sendiri untuk teman-teman mahasiswa juga dan juga teman-teman calon mahasiswa. Yang pertama, tingkatkan niat, perbaiki niat. Apa yang kalian cari di perkuliahan itu sendiri. Jangan hanya memandang kampus ini karena akreditasinya, tetapi kembali ke niat. Kalian ingin belajar atau kalian hanya mencari panggung saja. Dan yang kedua, saya harapkan kepada teman-teman mahasiswa itu sendiri dan juga calon-calon mahasiswa itu sendiri agar tetap merealisasikan sebagaimana fungsi mahasiswa itu sendiri. Dan untuk closing statement dari saya, untuk apa yang telah ditanam, semoga dapat tumbuh mekar dan cantik. Untuk Kakanda Balkir. Kalau untuk saya, ya mungkin tidak terlalu panjang kayak Ayunda Faika tadi. Itu kalau saya mungkin cari tempat ternyamanmu, di mana kau bisa hidup di situ. Semua bila kata Ki Hajar Dewantara itu, semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Itu tadi closing statement dari kedua narasumber kita, sekaligus menutup acara bincang-bincang kita pada siang hari ini di Dialog Mahasiswa.
Saya Abdul Jabbar Yasir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk syuting seharian, aku butuh ekstra energi. Untung ada Frisian Flex susu sereal kopi. Frisian Flex 100 tahun dipercaya di Indonesia dengan ahli nutrisi terbaik. Memadukan susu segar dengan kopi dan sereal halus untuk ekstra energi. Nikmat. Tiap pagi susu Frisian Flex untuk ekstra energi sepanjang hari.